Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan kepada Tuhan, karena hari ini kami merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan juga boleh pimpin kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami juga mau berdoa agar Roh Kudus juga menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan apa yang boleh kami dengar sesaat lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rema-rema yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang cakap, orang yang rendah hati,
orang yang dermawan, suka menolong, dan kita suka atau tertarik mendengar sosok yang telah memperlihatkan, memberikan teladan yang baik itu di dalam kehidupan banyak orang. Tentu kita bukan hanya suka mendengar namanya, tetapi juga kita akan punya kerinduan untuk bertemu dengan sosok yang baik tadi secara langsung. Tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kita punya keinginan, kerinduan untuk bisa bertemu dengan orang tersebut. Sama halnya seperti kita mengagumi tokoh melalui karyanya, tulisannya, atau kebijaksanaannya dalam mengambil keputusan, pasti kita rindu bisa bertemu secara langsung dengan orang tersebut. Demikianlah yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Yesus tampil dengan pengajarannya yang sangat bijaksana. Yesus mengadakan banyak tanda-tanda dari Allah, yaitu dengan mengadakan banyak-banyak mujizat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengajar di bait Allah dengan segala hikmat dari Allah. Sehingga nama Yesus semakin tersebar bagi banyak orang. Sehingga kalau kita baca di pembacaan awal firman Tuhan saat ini, ketika Tuhan Yesus mau menyendiri dalam sebuah rumah agar keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, tetapi karena namanya sudah tersebar kepada banyak orang, sehingga kemanapun, ke daerah yang sunyi sekalipun, orang akan tahu keberadaan Yesus. Kita lihat, ketika Yesus sudah masuk ke dalam rumah, ada seorang perempuan, orang Yunani, keturunan bangsa Siro-Fenisia, yang datang menghampiri Yesus dalam rumah itu. Tentu kedatangannya untuk bertemu dengan Yesus, ada hal yang mau dia sampaikan atau ceritakan kepada Yesus pada saat itu, di mana anak dari seorang ibu itu kerasukan roh jahat atau setan. Sehingga ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, karena sebelumnya dia sudah pernah mendengarkan kalau Yesus punya kuasa untuk melakukan segala sesuatunya, maka dia bermohon dan tersungkur atau berlutut di hadapan Yesus, agar anak dari perempuan itu disembuhkan, atau roh jahat, setan dalam tubuh anaknya itu dapat diusir. Tentu Bapak Ibu sebagai orang tua, kita dapat memahami perasaan yang dialami ibu tadi. Bagaimana perasaan ketakutan, perasaan cemas dan khawatir di dalam pikirannya. Sehingga dia memberanikan diri untuk datang bermohon kepada Kristus pada saat itu. Kita tahu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ibu tadi adalah orang Yunani, bukan
dari keluarga atau umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tentu Yesus mengetahui hal itu. Sehingga Yesus katakan kepada perempuan itu, biarlah anak-anak kenyang, tidak baik memberikan sepotong roti kepada anjing. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan Yesus ini tentu ingin melihat bagaimana kesungguhan hati dari seorang ibu tadi. Perkataan ini bukan membuat perempuan tadi atau seorang ibu tadi mundur, tetapi dia memperlihatkan iman kepada Kristus Yesus pada saat itu. Dengan mengatakan benar Tuhan, tetapi anjing itu juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Lihat Bapak Ibu, perempuan tadi percaya kalau ada berkat itu, sekecil apapun berkat itu, pasti masih ada, dan berkat itulah, yang kecil itulah yang diharapkan oleh perempuan tadi untuk kesembuhan anaknya yang kerasukan setan tadi. Karena berkat Allah, berkat Tuhan diberikan kepada orang-orang yang berasal dari Israel, tetapi perempuan itu, ibu itu tadi, berani untuk mengharapkan berkat atau mujizat, walaupun itu dalam bilangan yang kecil. Mendengarkan itu Bapak Ibu, Yesus berkata kepada perempuan tadi, pergilah, pulanglah. Setan itu sudah keluar. Segera ibu itu pulang dan melihat anaknya sudah tertidur, terbaring, dan setan itu memang sudah keluar, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kalau kita melihat bagian perikop ini Bapak Ibu, ternyata belas kasihan Tuhan itu kepada setiap orang tanpa terkecuali. Makanya sering kita mendengar orang bercerita atau bersaksi, saya pernah diminta untuk mendoakan orang yang di luar kepercayaan atau keyakinan kita. Itu bisa atau tidak? Bisa. Semua orang bisa kita doakan. Semua orang bisa merasakan kesembuhan dan kuasa Tuhan kepada orang-orang yang kita bawa di dalam doa kita kepada Tuhan. Tuhan berbelas kasih kepada semua orang tanpa terkecuali. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Cerita berlanjut ketika Yesus meninggalkan daerah itu, dia pergi lagi ke daerah Dekapolis. Di sana juga ada orang yang datang membawa orang yang tuli dan tidak bisa berbicara. Orang itu juga datang dengan membawa yang tuli dan bisu tadi, memohon kepada Yesus pada saat itu. Ketika permohonan itu didengarkan oleh Yesus, maka Yesus mengadakan mujizat kepada yang tuli dan bisu tadi.
Yesus berkata, "Epata," terbukalah. Dan seketika itu juga dia dapat mendengar dan dia dapat berkata-kata dengan baik. Tentu hal ini bisa dikerjakan, bisa terjadi karena belas kasihan Tuhan kepada orang-orang yang datang bermohon kepada Dia. Ibu yang tadi anaknya kerasukan setan datang memohon. Orang yang membawa yang tuli dan bisu ini datang kepada Tuhan juga bermohon kepada Tuhan. Dan keduanya, apa yang mereka mohonkan, apa yang mereka harapkan, Tuhan berikan. Ketika orang banyak melihat pekerjaan Yesus, mereka takjub dan berkata, "Dia membuat segala-galanya baik. Yang tuli mendengar, yang bisu dapat berbicara." Tentu pernyataan ini keluar dari apa yang mereka lihat. Karena memang yang dikerjakan oleh Yesus adalah sesuatu hal yang spektakuler, yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia biasa. Ketika Yesus melarang agar mereka tidak menyampaikan, membicarakan apa yang mereka lihat, mereka bukannya merahasiakan, tetapi nama Yesus semakin tersebar. Nama Yesus semakin beredar di mana-mana, tersiar di mana-mana. Sehingga kuasa Allah di dalam Yesus semakin didengar, diketahui oleh orang-orang banyak pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang boleh kita renungkan pada firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama, kita harus memiliki iman yang utuh, sungguh kepada Tuhan. Kita harus percaya segala aspek kehidupan kita, Tuhan yang merancangnya, Tuhan yang mengetahuinya, dan segala sesuatu yang kita boleh terima itu adalah terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menaruh keyakinan kepada Tuhan secara utuh dalam perjalanan hidup kita, kita tidak lagi takut, cemas, khawatir, dan ragu dalam menjalani perjalanan hidup ini. Poin yang kedua, dalam menaikkan permohonan kepada Tuhan, tentu dibutuhkan kerendahan hati, kesungguhan, ketetapan hati, bahkan pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sehingga permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan itu, Tuhan akan berbelas kasih kepada pergumulan, persoalan hidup yang sedang kita alami. Baik itu sakit penyakit, baik itu masalah keuangan, baik itu keharmonisan rumah tangga, baik itu masa depan rumah tangga dan masa depan anak cucu kita. Naikkan segala permohonan itu dalam kerendahan hati kita. Karena kita percaya kita tidak kuat, kita tidak mampu, kita tidak dapat melakukan semua pekerjaan yang ada di dunia ini tanpa pertolongan dan kuasa Tuhan. Yang ketiga, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Artinya berdoa bukan hanya cukup sekali, tetapi berdoa menjadi gaya hidup orang percaya. Bukan dikala kita banyak pergumulan, kita memiliki waktu doa banyak. Dikala kita punya berkat, kita tidak memiliki waktu doa sebanyak waktu kita memiliki banyak pergumulan. Apapun keadaan kita, suka, duka, gembira, atau kecewa, atau bersedih hati, tetaplah berdoa kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada belas kasihan Tuhan yang akan memberikan segala sesuatunya dalam perjalanan hidup kita ini pasti yang terbaik. Menurut Tuhan, pasti sudah baik menurut kita. Jangan kita pernah berkata, apa yang baik aku pikirkan pasti terbaik menurut Tuhan. Belum tentu. Terkadang yang kita mohonkan A, yang diberikan Tuhan B. Kita harus belajar percaya bahwa perjalanan hidup ini itu adalah perjalanan hidup yang telah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi masalah kita percaya sama seperti tema hari ini. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Tergantung bagaimana sudut pandang kita menilai apa dan bagaimana keadaan situasi yang kita sedang jalani. Satu hal yang mau kita tekankan, pandanglah yang terbaik. Kalau Tuhan sedang merancangkan hidup yang begitu indah dan baik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Kami belajar dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ketika kami punya pergumulan hidup, ajari kami untuk datang bermohon kepada Tuhan. Dalam kerendahan hati kami, pengharapan kami, bahkan kesabaran kami, untuk mengharapkan berkat belas kasihan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.